Perkenalkan, nama saya Novelia Manik dari kelas 11 IPS 2. Pada video ini saya akan membahas tentang materi sosiologi, yaitu perbedaan dan kesetaraan. Selamat menonton. A. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Kedua, proses terjadinya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial terjadi karena secara otomatis, misalnya karena kepandaian, usia, jenis kelamin, keturunan, sifat keaslian, keanggotaan seseorang dalam masyarakat. Yang kedua terjadi karena tujuan bersama, biasanya dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal. Yang ketiga, karakteristik stratifikasi sosial. Ada 3 karakteristik dari stratifikasi sosial, yaitu yang pertama perbedaan kemampuan atau kesanggupan, yang kedua perbedaan gaya hidup, dan yang ketiga perbedaan hak dan akses dalam pemanfaatan sumber daya. Yang keempat, ada bentuk dari stratifikasi sosial. Ada 5 bentuknya. Yang pertama terbentuk karena kekayaan, yang kedua pendidikan, yang ketiga kekuasaan, yang keempat keturunan, dan yang kelima kehormatan. Zaman sekarang masyarakat masih lebih menghargai orang yang memiliki kekayaan berlimpah daripada orang yang tidak memiliki sama sekali. Jika itu terjadi, maka dasar stratifikasi sosial adalah kekayaan atau ekonomi. Dan yang terakhir, ada fungsi stratifikasi sosial. Dalam masyarakat modern yang terus berevolusi, sistem stratifikasi sosial sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan dalam masyarakat saat ini semakin kompleks, maka pembagian kerja juga semakin beragam. Yang kedua, saya akan membahas tentang diferensiasi sosial. Jadi, diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, perbedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Contohnya, perbedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada ciri-ciri diferensiasi sosial. Pertama, ciri-ciri fisik berhubungan dengan sifat yang dibawa oleh ras seperti bentuk, warna, rambut, postur tubuh, warna mata, dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri-ciri sosial, ialah ciri yang berkaitan dengan fungsi individu dalam masyarakat. Yang ketiga, ciri-ciri budaya. Ciri-ciri ini berhubungan dengan adat istiadat maupun kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut. Ketiga, ada jenis-jenis diferensiasi sosial. Pertama, diferensiasi tingkat terjadinya penyaluran barang atau jasa yang dibutuhkan di suatu daerah. Yang kedua, diferensiasi fungsional, dapat dilihat di suatu lembaga sosial. Diferensiasi ini adanya pembagian kerja yang berbeda-beda yang menyebabkan setiap orang harus melaksanakan kewajiban sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, diferensiasi adat, merupakan aturan atau norma yang mengikat di suatu masyarakat tersebut. Dan yang terakhir, ada pengaruh dan dampak diferensiasi sosial di kehidupan masyarakat. Yang pertama, munculnya primordialisme, yaitu anggapan yang dimiliki individu bahwa kelompoknya adalah yang paling unggul daripada yang lainnya. Yang kedua, munculnya etnosentrisme, yaitu anggapan individu yang meyakini bahwa suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lainnya. Yang ketiga, munculnya prasangka terhadap individu yang berbeda dari kita. Dan yang terakhir, munculnya sikap diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai perbedaan dan kesetaraan. Saya mengucapkan terima kasih telah menontonnya.